وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Telah kita sebutkan hadis-hadis yang membicarakan tentang sifat fisik Dajjal. Dari kumpulan hadis-hadis ini yang telah kita baca, maka kita mendapatkan ada, secara ringkas itu ada 10. Jadi sifat fisik Dajjal yang kita dapatkan dalam hadis itu ada 10 macam. Yang pertama, saya sebutkan secara cepat dulu, nanti setelah itu baru kita bahas. Jadi ada 10 sifat fisik Dajjal yang datang dalam hadis. Yang pertama, Dajjal itu tubuhnya besar dan kuat. Tubuhnya besar dan kuat, tetapi pendek. Jadi postur tubuhnya itu dia besar, kuat, tetapi pendek. Kemudian yang kedua, syab, dia itu pemuda. Dajjal itu pemuda. Kemudian yang ketiga, ahmar, warna kulitnya itu kemerah-merahan, yaitu putih, saking putihnya itu sampai merah. Kemudian yang keempat, matanya itu cacat, kedua matanya itu cacat. Nanti akan kita bahas panjang masalah cacatnya ini. Intinya dalam matanya itu dua-duanya ada cacatnya. Kemudian yang kelima, antara kedua matanya itu ada tulisan kaf, fa, ra. Ada tulisan kaf, fa, ra. Orang mukmin nanti akan bisa membaca, bacaannya kafir. Kemudian yang keenam, rambutnya keriting dan tebal. Rambutnya Dajjal itu keriting dan tebal, banyak rambutnya. Kemudian yang ketujuh, afhaj, yaitu antara kedua kaki itu lebar. Antara kaki kanan kiri itu kalau berjalan itu lebar, yaitu jaraknya memiliki jarak. Kemudian yang ke-8, lehernya itu besar dan naharnya, yaitu apa? Dakunnya itu muncul dan lehernya itu sedikit inhina. Lehernya itu sedikit inhina, yaitu sedikit bungkuk. Lehernya itu besar, kemudian sedikit membungkuk lehernya itu. Nah, berarti sifatnya itu bungkuk, yaitu yang berarti berapa? Yang ke-9 itu Dajjal itu bungkuk lehernya, tapi dari lehernya. Kemudian naharnya itu atau lehernya itu tebal, besar, kemudian bungkuk. Kemudian yang ke-10, jidatnya itu lebar. Jidatnya lebar, bukan kotak, bukan, tapi lebar. Nah, ini jadi ada 10 sifat Dajjal. Ada 10 sifat Dajjal, sifat fisik dia, yang nanti kalau kita mempelajari tentang Nabi Isa itu ada beberapa kemiripan.
Bahkan sama Imam Mahdi pun ada beberapa kemiripan juga. Dalam beberapa sifat itu ada yang mirip. Dan ininya bahwa Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan secara detail tentang Dajjal. Secara detail, walaupun gambaran aslinya kita belum lihat. Rasulullah SAW sudah melihat dengan mata beliau langsung, dan para sahabat yang melihat itu Tamim Ad-Dari dan teman-temannya, sedangkan yang lainnya tidak melihat. Dan itu sampai nanti ketika keluar Dajjal baru orang itu bisa melihat langsung dengan matanya bagaimana bentuk rupa Dajjal itu kayak apa. Kalau sekarang kita itu hanya mengetahui dengan sifat-sifatnya saja yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Yang pertama tadinya kita sebutkan sifatnya Dajjal itu kuat, tubuhnya itu kekar, dan tubuhnya itu besar, tetapi pendek. Perawakan Dajjal itu pendek. Dan telah kita sebutkan banyak riwayat yang menceritakan masalah ini, seperti Tamim Ad-Dari itu ketika masuk ke pulau, maka dia mengatakan, fa idza fihi a'dhamu insanin. Ketika saya masuk, saya itu mendapatkan orang yang sangat besar. Saya mendapatkan orang yang paling besar. Ra'ainahu qattu khalqan. Yang pernah saya lihat dengan mata saya, orang yang besar. Berarti menunjukkan Dajjal itu besar orangnya itu. Dan Dajjal itu tubuhnya itu kekar. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyebutkan Dajjal ketika tawaf di Ka'bah di belakang Nabi Isa, maka Rasulullah SAW mengatakan jasim. Dajjal itu jasim. Jasim itu maksudnya itu kekar. Tubuhnya itu walaupun besar itu tapi kuatnya itu, dagingnya itu berotot. Jadi bukan gemuk seperti orang yang gemuk itu lemak dok isinya, itu bukan, tetapi besar itu maksudnya itu kekar, gempal, ya, tubuhnya itu gempal, tubuhnya besar, dan dadanya itu buka. Dajjal itu dadanya buka, ya, itu maksudnya itu dadanya itu buka, menunjukkan besar dia itu, yaitu besar. Dan tetapi Dajjal itu bukan raksasa yang besar tinggi, bukan. Dajjal itu kecil. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat yang telah kita bacakan, inna masihad Dajjal rajulun qasir. Sesungguhnya Dajjal itu orang yang kecil, pendek. Berarti kalau kita perhatikan di sini, berarti perawakan Dajjal itu, tubuhnya itu, dia itu nggak tinggi, dia itu biasa. Dan dia sepakat ulama itu manusia. Dajjal itu manusia, sepakat para ulama, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Dajjal itu manusia, dan Dajjal itu laki-laki. Dajjal itu laki-laki, dan Dajjal itu kalau baca riwayatnya itu berarti menunjukkan apa? Dajjal itu bukan orang yang keluar dari manusia zaman sekarang, yaitu manusia itu memang setiap perbedaan zaman itu postur tubuhnya itu berbeda-beda. Kita misalkan manusia akhir zaman, dan kita itu kan postur tubuhnya kecil. Kita itu kan postur tubuh kita kan kecil. Maka itu ketika postur tubuh kita itu kecil, maka binatang-binatang yang besar pun dimusnahkan. Maka itu nanti alam itu akan mengikuti manusia. Alam itu akan mengikuti manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan alam semesta ini, bumi dan seisinya itu untuk manusia, sehingga akan dicocokkan dengan fisiknya manusia. Nabi Adam ketika diciptakan itu fisiknya tinggi, besar Nabi Adam itu. Situ nadhiro'an, Nabi Adam itu diciptakan 60 hasta. Jika seandainya satu hasta itu gambarannya hasta kita itu setengah meter, berarti Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Nabi Adam itu. Sehingga apa? Sehingga makhluk di bumi pun akan disamakan. Berarti apa? Akan dibesarkan. Semuanya besar semua. Semuanya dibesarkan. Pohon-pohon besar, demikian juga binatang-binatang pun besar.
dan umurnya pun dipanjangkan. Nabi Adam diberikan umur 1000 tahun sama Allah Ta'ala, 1000 tahun. Nah, berarti menunjukkan memang orang zaman dulu itu jasad mereka itu besar. Semakin berjalan waktu semakin dikecilkan, semakin dikecilkan, sehingga apa? Ketika manusia itu berubah fisiknya karena perkembangan zaman semakin kecil, akhirnya binatang pun mengikuti. Oleh itu binatang-binatang kita pun akan mengikuti dengan kita. Terus binatang-binatang yang besar di mana? Dimusnahkan sama Allah Ta'ala. Sebagaimana dengan musnahnya manusia yang tinggi-tinggi seperti itu. Oleh itu kalau kita melihat penemuan para ilmuwan itu, fosil-fosil manusia terdahulu itu kan besar-besar. Fosilnya itu besar-besar. Oleh itu kalau kita melihat misalkan kaum Tsamud, kaum Ad, Madian, Soleh itu, yang mereka bikin memahat gunung-gunung yang tinggi sebagai rumah itu kalau kita lihat itu temboknya atau pintunya itu tinggi-tinggi itu, dan itu menunjukkan memang orangnya itu tinggi-tinggi. Sampai ketika dibongkar situs tentang kuburan mereka itu para ilmuwan pun sampai kaget karena tulangnya itu besar sekali itu, sampai bola matanya itu di dalam penemuan tentang kuburan mereka itu satu bola mata tengkorak itu 10 orang bisa masuk ke dalamnya. 10 orang itu bisa masuk ke dalamnya, besarnya luar biasa. Dajjal ini, walaupun Dajjal itu kapan dia itu dilahirkan wallahu alam, sejak kapan Dajjal itu ada wallahu alam. Intinya di zaman Rasulullah Dajjal itu sudah ada, tetapi Dajjal itu mengikuti zaman kita. Sehingga Dajjal pun juga manusia yang kecil, pendek. Dajjal itu bukan orang yang besar, tinggi, yang keluar dari kita, bukan. Dajjal biasa, postur tubuhnya biasa. Nah, jadi Dajjal ini kuat, kekar, kemudian badannya itu lebar, dadanya itu lebar, tetapi Dajjal itu pendek. Kemudian yang kedua, sifat Dajjal itu muda. Dajjal itu masih muda. Sebagaimana dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang telah kita bacakan juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Ghairud Dajjal akhwafuni alaikum." Bukan Dajjal yang saya takutkan menimpa kalian. Yakhruj wa ana fikum. Kalau seandainya Dajjal itu keluar dan saya itu masih ada, fa ana hajijuhu dunakum. Saya yang akan melawan Dajjal, bukan kalian. Nanti saya akan melawan Dajjal. Wa iyakhruj walastu fikum. Tetapi kalau nanti Dajjal itu keluar dan saya sudah nggak ada, maka famru'un hajiju nafsihi. Setiap orang itu hendaknya membela diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah lah titipan. Saya titipkan setiap orang muslim itu kepada Allah Ta'ala kalau saya sudah nggak ada. Setelah itu Rasulullah menyebutkan sifatnya Dajjal. Rasulullah mengatakan innahu syabun qatatun. Dajjal itu syabun, pemuda. Dajjal itu pemuda. Berarti walaupun Dajjal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan mungkin sebelum itu sudah ada itu. Sebelum zaman Rasul itu sudah ada. Bahkan sebagian mengatakan itu zamannya Nabi Musa. Wallahu alam. Dajjal itu sejak kapan dia itu ada. Tapi intinya zaman Nabi Muhammad itu sudah ada dan dirantai. Nanti ketika keluar, Dajjal itu masih muda. Sebagaimana apa? Sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa pun itu kan berarti kan sebelum Nabi Muhammad itu. Bahkan selisih antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu 500-an tahun. 500 tahun itu sebelum Nabi Muhammad itu. Sampai sekarang, sampai nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa turun itu masih muda. Berarti apa? Berarti Dajjal itu nggak berubah. Yaitu tidak berubah jadi tua. Enggak. Demikian juga Nabi Isa. Nabi Isa pun nggak berubah jadi tua. Dia itu tetap masih muda. Tetap masih muda. Nabi Isa pun juga masih muda. Walaupun Nabi Isa umurnya sudah berapa tahun itu, tapi Nabi Isa, Dajjal itu nggak berubah. Tidak berubah, dan itu bagi Allah gampang sekali. Memang secara normal manusia kita itu, namanya manusia itu, makhluk hidup itu pasti akan berubah jadi tua. Pasti. Dengan perkembangan zaman atau berlalunya waktu pasti akan melalui fase-fase yang ada itu.
kita dulu bayi, setelah itu kita jadi anak, bisa merangkak, kemudian bisa berjalan, kemudian kita bisa ngomong, kemudian kita bisa sekolah, kita kemudian menikah, kita punya anak, setelah itu kita akan jadi orang tua lagi, itu berubah. Dan itu nggak ada yang bisa keluar dari kaidah ini, itu kaidah asal manusia. Tetapi jika Allah menghendaki tidak berubah, maka orang itu nggak akan berubah. Dan itu gampang bagi Allah Ta'ala, gampang bagi Allah Ta'ala. Para pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka dinamakan fitnyatun, para pemuda itu. Para pemuda tidur di gua salatumi'atin sinin wasdatu tis'ah, 300 tambah 9, 309 tahun mereka bangun tidur, masih muda juga mereka itu. Selama 309 tahun nggak berubah, wajah mereka nggak berubah, perawakan mereka nggak berubah, walaupun sudah 309 tahun. Dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Oleh itu sesuatu walaupun bagi kebiasaan kita itu di luar kebiasaan manusia, berarti nggak normal, di luar kenormalan manusia, tetapi kalau Allah menghendaki itu gampang bagi Allah Ta'ala. Namanya api itu panas, itu normal. Namanya api panas itu normal, nggak normal namanya api dingin, itu nggak normal, itu nggak ada di kita itu. Tapi bagi Allah gampang menjadikan api jadi dingin, itu gampang bagi Allah Ta'ala itu. Demikian juga nanti para penghuni surga. Para penghuni surga itu, mereka itu muda dan mereka nggak pernah jadi tua. Mereka itu, para penghuni surga itu nggak pernah jadi tua, mereka itu para pemuda. Sehingga mudanya kapan? Sampai kapan mereka muda? Sampai tidak berakhir. Mereka muda terus nggak berubah-ubah sama sekali itu. Ya, kenapa? Karena itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Namanya manusia, namanya kita itu, normalnya manusia itu kan butuh nutrisi. Kita itu harus makan, minum. Kenapa? Untuk menjaga tubuh kita. Itu normal, manusia normal itu. Tetapi kalau Allah gampang menjadikan manusia, makhluk tidak butuh makan, minuman, itu bisa. Para pemuda Ashabul Kahfi itu 309 tahun nggak makan, nggak minum, tapi mereka masih hidup. Nabi Muhammad itu terkadang puasa wisol, dan itu bisa tanpa makan, tanpa minum. Demikian juga malaikat nggak makan, nggak minum itu. Mereka nggak makan, nggak minum, nggak masuk nutrisi dalam mulut mereka. Bahkan mereka nggak bisa makan itu. Falamma ra'a aydiyakum la tasilu ilaihim nakirahum. Nabi Ibrahim ketika melihat para malaikat yang bertamu itu dalam wujud laki-laki itu, tangannya nggak bisa megang makanan, akhirnya Nabi Ibrahim kaget itu, siapa mereka itu? Kenapa? Karena malaikat nggak bisa makan mereka itu. Mereka nggak bisa makan. Maka itu, hatta walaupun kita, normalnya kita itu butuh makan. Apakah Dajjal makan? Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita melihat Dajjal itu di lantai, berarti kemungkinan besarnya Dajjal itu nggak makan. Terus selama itu juga apa Dajjal itu masih hidup? Masih hidup, bagi Allah Ta'ala gampang. Tidak butuh makanan bagi Allah Ta'ala itu. Dan itu memang mungkin bagi kita itu nggak normal, memang nggak normal gitu. Karena normalnya kita itu, manusia itu, kita butuh makan, kita butuh minum, itu normal. Manusia yang normal itu seperti itu. Nah, jadi intinya Dajjal itu muda. Nanti ketika keluar itu masih muda. Ketika keluar itu Dajjal itu muda. Bahkan nanti ketika keluar itu Allah akan menjadikan waktu itu nggak normal. Itu apa? Dajjal itu kan keluar cuma 40 hari itu. Tapi hari pertama panjangnya seperti 1 tahun. Itu kan nggak normal itu. Akhirnya para sahabat kan bertanya itu. Ya, para sahabat langsung, apa yang mereka tanyakan? Sholat. Wahai Rasulullah, kalau sehari panjangnya setahun, terus bagaimana sholat kita? Maka Rasulullah mengatakan, fakdurulahu, perkirakan. Subuhnya biasa jam berapa? Maka datang jam segitu sholat. Walaupun apa? Walaupun matahari masih di barat itu, masih di timur itu. Masih setahun itu, 1 hari itu, setahun itu nyata itu. Nyata, hakiki. Ya, itu maksudnya apa? Walaupun jam sudah muter ini masih siang itu. Bukan perasaan. Oh, ini perang. Kan orang kalau dalam kondisi genting, negaranya perang, kondisinya mengerikan, itu kan kayak waktu itu lama gitu loh waktunya itu. Bukan itu, tapi hakiki. Memang lamanya itu memang hakiki itu, bukan perasaan setiap orang beda-beda, bukan. Tetapi memang lama, dan itu gampang bagi Allah Ta'ala. Jadi intinya Dajjal itu ketika Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal masih muda,
Dan nanti ketika Dajjal itu keluar, Dajjal pun juga masih muda. Maka Dajjal itu nanti keluarnya masih muda. Demikian juga Nabi Isa pun masih muda. Nabi Isa pun nanti masih muda. Sampai Nabi Isa diturunkan juga muda juga. Kemudian yang ketiga, warna kulit. Warna kulitnya Dajjal. Dajjal itu warna kulitnya ahmar. Warna kulitnya itu merah. Merah itu bukan merah memang merah, bukan. Maksudnya itu merah itu al-bayad, putih, mushmirun bil humr, tetapi bercampur dengan merah. Itu maksudnya itu apa? Putih kemerah-merahan. Itu maksudnya itu merah, itu maksudnya itu putih kemerah-merahan. Lebih putih daripada bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama itu bukan putih-putih cemerlang, bukan. Bulan purnama itu putihnya itu kayak ada merah-merahnya itu. Nah, Dajjal itu lebih dari itu. Yaitu lebih putih dan lebih kemerah-merahan lagi daripada bulan purnama itu. Nah, Dajjal itu warna kulitnya seperti itu. Kalau gitu, kalau seperti ini berarti anggapan orang di India itu Dajjal sudah muncul. Ada di India itu sempat dihebohkan Dajjal itu. Tapi orang India itu kan kulitnya kan kayak kita itu bukan putih, coklat kulitnya itu. Nah, itu ada orang India sampai disembah sama orang-orang di sana itu, dan dia itu memang sifat fisiknya itu keriting, gemuk. Nah, itu mirip Dajjal, tapi warna kulitnya bukan putih, warna kulitnya itu warnanya coklat. Itu namanya Saibaba. Dan Saibaba ini sempat heboh waktu itu, memang itu Dajjal. Sempat heboh sampai dia itu bisa jadi tangannya itu kalau diginikan itu bisa keluar air, kemudian bisa keluar tepung dan yang lainnya, sampai akhirnya orang itu takjub, sampai banyak yang disembah itu Saibaba itu. Dan banyak orang mengatakan itu Dajjal. Maka kita katakan enggak. Kenapa? Karena Dajjal itu warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, berarti kalau enggak seperti ini, berarti kalau Saibaba orang India, berarti bukan, dia bukan Dajjal itu. Kalaupun Dajjal itu Dajjal asghar, Dajjal kecil, bukan Dajjal besar, dusta. Dia tukang sihir, tetapi dia bukan Dajjal yang besar. Nah, jadi warna kulitnya seperti ini. Dan pentingnya kita itu memahami sifat fisik itu supaya apa? Supaya nanti kita ketika ada orang yang mendakwakan, oh itu Dajjal, oh itu Imam Mahdi, oh itu Nabi Muhammad dalam mimpi itu, kita bisa tahu itu. Contohnya misalkan ada orang mimpi ketemu, oh saya tadi malam ketemu Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad kayak apa yang kamu lihat itu? Matanya sipit gitu. Berarti itu orang Cina itu, bukan Nabi Muhammad itu. Ya, jadi dari itu nanti akan ketahuan. Dari mana kita tahunya itu? Dari sifat fisik. Oleh itu ulama-ulama kita itu, ulama hadis, sahabat itu memperhatikan masalah ini, memperhatikan masalah seperti ini. Ya, kalau sifatnya Nabi Muhammad itu, fisiknya Rasulullah kan ditulis sama para ulama dalam kitab Syama'il, yaitu sifat fisiknya Rasulullah SAW. Demikian juga ini pun disebutkan juga, Dajjal pun disebutkan lengkap. Dajjal pun lengkap penyebutannya itu. Nah, berarti menunjukkan Dajjal itu sifat yang ketiga. Dajjal itu warna kulitnya itu putih kemerah-merahan, bukan merah, bukan putih juga bukan itu, tapi putihnya itu putih sekali sampai kemerah-merahan putihnya itu. Kemudian yang keempat, mamsuhul ain, nanti akan kita bahas nanti. Kalau kita sudah bahas yang semua, nanti kita bahas yang khusus mata. Kemudian yang kelima, karena khusus mata itu nanti perlu kita pelajari penggabungan banyak riwayat. Karena riwayat yang telah kita sebutkan kemarin itu kan kita sebutkan bermacam-macam itu. Terus bagaimana cara menggabungkan nanti akan kita bahas. Kemudian yang kelima, sifatnya Dajjal itu maktubun baina ainaihi kafir. Tertulis antara dua matanya itu tulisan kafir. Maksudnya antara kedua mata itu, sebagian para ulama itu mengatakan antara kedua alisnya. Kedua alisnya, bukan antara mata dan mata, yaitu bukan di sini. Kalau mata dan mata kan di sini berarti di atas hidung, bukan. Tetapi di antara alisnya, berarti di sini itu. Itu ada tulisan kafir. Ada tulisan kafir. Dan banyak riwayat yang berbeda-beda juga. Ada riwayat yang menjelaskan tulisannya itu isim, langsung isim kafir, kafirun. Ada riwayat enggak mengatakan kaf
fa ro, yaitu apa? Berarti huruf hijaiyah, bukan isim tapi huruf hijaiyah. Kaf fa ro, dan kaf fa ro itu kalau orang melihat mengeja itu mesti dia itu bacanya kafir. Kenapa? Kaf fa ro, nah berarti kafir. Dan itu tulisannya itu bisa dibaca sama semua orang mukmin, baik orang mukmin itu bisa membaca maupun dia itu tidak bisa membaca. Kemudian yang keenam, sifatnya Dajjal yang keenam itu ja'ad, rambutnya itu ja'dun. Ja'ad itu rambutnya itu keriting. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah mengatakan qotot. Jadi innahu syabun qotatun. Qotot, jadi ada namanya ja'dun. Ja'dun itu keriting. Kalau qotot sangat keriting. Qotot itu sangat keriting. Itu qotot itu kata para ulama syadidu ju'udati sya'ar. Keritingnya itu keriting sekali. Demikian juga Rasulullah SAW kemarin saya sebutkan itu riwayatnya, sampai Dajjal itu rambutnya itu hubuk. Wasama idzat hubukan, hubuk itu apa? Jalan, kayak ada jalannya itu. Rambutnya itu keriting. Kalau keriting itu kan keriting sama keriting gumpal itu. Kalau gumpal itu sampai ada jalan-jalannya itu. Kayak kelihatan ini rambutnya keriting di, kan itu kayak di sini itu ada jalannya itu, ada garisnya itu. Nah itu. Ya, jadi kayak sampai ada kayak garis-garisnya itu. Dan Rasulullah SAW pun kemarin juga telah kita sebutkan riwayatnya itu, sampai rambutnya itu keriting dan tebal-tebal, sampai kayak tangki pohon, ranting pohon. Jadi berarti apa? Berarti kan tebal-tebal, gede-gede itu. Ya, itu kayak akar pohon, nah, kayak rantingnya, ya, kayak ranting pohon. Dan Rasulullah SAW pun juga mengatakan dalam riwayat juga, rambutnya itu jufal. Rasulullah mengatakan jufalus sya'ri, Dajjal itu jufalus sya'ri. Jufal itu apa? Kafir, rambutnya itu banyak. Berarti rambutnya itu banyak. Kan ada orang yang rambutnya sedikit, ada yang banyak. Rambutnya itu banyak sekali itu. Tapi besar-besar rambutnya itu. Rambutnya banyak, besar-besar, dan rambutnya itu keriting, sangat keriting. Nah, jadi rambutnya itu keriting, sangat keriting. Jadi kalau kita perhatikan tentang riwayat-riwayat ini, berarti riwayat-riwayat ini mengumpulkan semuanya. Nanti kalau kita kumpulkan berarti sifat rambutnya seperti itu. Sifat rambutnya Dajjal itu seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bentuk kakinya Dajjal. Dajjal itu kakinya itu afhaj. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan inna masihad Dajjal rajulun qasirun afhaj. Sesungguhnya Masih Dajjal itu adalah seorang laki-laki. Rajulun berarti Dajjal itu kan laki-laki. Rajulun qasirun, pendek, afhaj, dan dia itu afhaj. Apa kata para ulama? Afhaj itu huwa alladhi idza masya ba'ada baina rijlaini kal mukhtatin. Orang yang afhaj itu adalah orang kalau dia berjalan, kedua kakinya itu jaraknya itu jauh, seperti orang yang sedang disunat. Nah, antum yang kalau disunat itu kalau jalan kan, nah ini. Asmi sudah sunat belum? Yang Asmi ini sudah sunat ah? Udah. Nah, jadi kalau pas disunat itu kalau orang jalan mesti kan dilonggarkan itu kakinya itu. Nah, itu. Jadi kalau jalan itu kayak orang sedang disunat dia itu, Dajjal itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan cacat kakinya. Kakinya itu cacat dia itu. Sehingga kalau jalan itu seperti itu. Tetapi walaupun Dajjal itu kakinya cacat, orang kalau kakinya itu kalau jalan itu lebar, longgar, kaki kanan dan kiri itu mesti nggak bisa cepat itu. Lari nggak bisa itu. Kayak antum ketika disunat itu nggak bisa lari cepat itu. Berbeda kalau kita itu kakinya, nah jaraknya itu nggak terlalu lebar gitu, nah, larinya bisa cepat itu. Tetapi walaupun Dajjal itu kakinya itu jaraknya itu lebar, tapi Dajjal itu kekuatannya luar biasa. Kekuatannya cepat sekali, seperti angin bertiup Dajjal itu. Kekuatannya luar biasa cepatnya itu.
Sampai Dajjal itu kalau jalan itu saking cepatnya itu ketika pengen masuk Madinah itu Dajjal ketika pengen nembus Madinah dengan kecepatan yang kuat sekali, setelah itu ditahan sama malaikat. Sampai ketika ditahan sama malaikat dengan pedang itu, sampai akhirnya goncang bumi itu sampai goncang. Kenapa? Karena tabrakan antara Dajjal dengan malaikat. Saking cepatnya itu sampai goyang bumi itu. Menunjukkan apa? Berarti menunjukkan Dajjal itu kecepatannya luar biasa. Tetapi walaupun kakinya bentuknya seperti itu, walaupun kakinya itu kalau kita lihat jalannya itu kayak orang cacat, tapi dia punya kelebihan dalam kecepatan. Yang nanti akan kita sebutkan ketika kita menyebutkan tentang Dajjal, keluarnya Dajjal itu kayak apa cepatnya Dajjal itu, kecepatannya luar biasa Dajjal itu. Dan nanti sampai saking cepatnya Dajjal itu sampai tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali semuanya didatangi sama Dajjal dalam 40 hari saja itu. Dalam 40 hari kecuali Mekah dan Madinah, karena Mekah dan Madinah dijaga sama para malaikat. Berarti memang Allah berikan Dajjal itu kecepatan, kekuatan, diberikan kecepatan dalam kakinya itu. Tetapi walaupun kalau jalan biasa itu cacat, kakinya itu ada cacatnya itu. Kemudian yang ke-8 Dajjal itu, yang ke-8 itu Aridun Nahr, yaitu Dajjal itu lehernya itu besar, lebar lehernya itu, lehernya besar. Kemudian ada jangkut, apa tadi? Jakun. Jadi ada naharnya itu, nahar. Nah itu, jadi arid, naharnya itu tebal, tetapi lehernya itu ada inhinaknya. Jadi yang sifatnya ke-9 itu berarti Dajjal itu bungkuk. Ya, bayangkan ini, sudah orangnya gede, kan? Rambutnya keriting, kakinya kalau jalan itu kayak cipol lah itu, maksudnya kayak yang cipol itu, bungkuk lagi, masya Allah itu semuanya itu. Kayak apa cacatnya itu banyak sekali cacat tubuhnya itu, yaitu dia itu bungkuk. Rasulullah SAW beliau ketika menyebutkan lehernya Dajjal itu, Rasulullah SAW beliau bersabda, wa amma masihud dolalati, sedangkan masihud dolalah yaitu Dajjal itu, fa innahu a'warul ain, dia itu cacat matanya, ajlat jabahah, aridun nahar yaitu lehernya itu tebal, fihi dafa'un. Nah, Rasulullah mengatakan fihi dafa'un pakainya hamzah, dafa'un. Kata para ulama, dafa'un itu apa? Dafa'un itu inhina, bungkuk. Wa yuqalu rajulun adfa, dikatakan ada rajulun, kalau dikatakan rajulun adfa ai fihi inhina, yaitu orang kalau jalan itu bungkuk sedikit, yaitu bungkuk, yaitu lehernya itu turun, bungkuk, itu namanya dafa'un. Nah, jadi dafa'un itu bungkuk. Kemudian yang ke-10, sifat Dajjal yang ke-10 itu, Dajjal itu ajlat jabahah, abhar, yaitu jabah ini ya, jabah yaitu batuknya itu lebar, kelihatan, yaitu lebar sekali kelihatan. Rasulullah SAW ketika menyebutkan Dajjal, Rasulullah mengatakan ajlat jabahah, Dajjal itu ajlat jabahah. Di sini sama dengan Imam Mahdi. Setelah ketika menyebutkan Imam Mahdi itu, Rasulullah mengatakan ajlat jabahati. Setelah itu Rasulullah mengatakan ada sifat yang berbeda memang di sini. Kalau di Dajjal wallahu a'lam saya belum mendapatkan riwayatnya. Tetapi kalau Imam Mahdi itu ada tambahan. Imam Mahdi itu ajlat jabahah, tapi ada tambahan riwayatnya itu Imam Mahdi itu adqa al-anf, yaitu hidungnya itu mancung, tapi di atasnya itu ada hidungnya itu itu
apa itu namanya di bahasa kita itu. Jadi tulangnya ini maju gitu loh. Ini tulang ini. Itu namanya athqa. Nah, itu kalau itu sifatnya Imam Mahdi. Berarti kalau kita perhatikan di sini antara sifatnya Imam Mahdi dengan sifatnya Dajjal dalam jabahnya itu sama. Sama-sama kalau kita riwayatnya itu sama-sama ajlat jabahati. Dajjal dan Imam Mahdi itu sama-sama ajlat jabahah. Dan jabahah itu kalau ajla dinamakan ajla itu berarti maksudnya itu rambut jambul, yaitu rambut yang di depan ini sama rambut yang di samping di sudut. Sudut ini rambut yang di sini itu ini sedikit terangkat. Jadi rambut yang di sini itu terangkat sedikit, ini terangkat ke sini. Ketika rambut yang di depan ini terangkat ke atas, ini terangkat ke samping, akhirnya apa? Akhirnya ini lebar. Nah, ini lebar, bukan botak di sini, bukan botaknya sampai sini, bukan. Maksudnya apa? Ini rambutnya yang di depan terangkat ke atas sedikit, kemudian yang samping-samping itu terangkat ke sampingnya. Akhirnya apa? Akhirnya sininya itu lebar. Nah, jadi ajlat jabah itu lebar, batuknya itu lebar, bukan botak, bukan. Tapi batuk sama botak. Jadi botak, batuk. Nah, ya. Botak bukan botaknya itu, tapi batuknya itu lebar. Nah, nanti insya Allah kita akan dulu, nanti setelah azan kita akan membahas tentang bagaimana kita menggabungkan riwayat tentang mata. A'warul ainil yumna, a'warul ainil yusra. Itu nanti yang akan kita bahas karena banyak sekali pembahasan masalah ini, panjang para ulama itu. Ya, sekarang kita akan membahas tentang mata Dajjal. Kalau kita perhatikan itu, kita kemarin membaca tentang banyak riwayat yang berbeda-beda tentang matanya Dajjal. Awarnya itu di kanan atau di kiri, karena semua hadisnya sahih dalam masalah ini, semuanya sahih. Terus bagaimana cara menggabungkan dalam masalah ini? Intinya bahwa ada riwayat yang menyebutkan a'warul ainil yumna, a'warul ainil yumna, mata kanannya cacat, ada aurnya. Ada juga riwayat yang sahih juga, a'warul ainil yusra, mata kirinya cacat, dan semuanya hadisnya sahih. Bahkan Imam Muslim menyebutkan semua. Imam Muslim itu menyebutkan semua riwayat ini dan semuanya sahih. Demikian juga ada riwayat inabatun tafi'ah, pakainya hamzah, inabatun tafi'ah. Ada juga riwayat inabatun tafiyah, antara hamzah dan ya. Inabatun tafi'ah, inabatun tafiyah. Nah, jadi bedanya kecil, bedanya tipis sekali itu antara tafi'ah pakainya hamzah, tafi'ah hamzah dari fi'il tafa'a yadfa'u, itu kan padam, dengan tafiyah. Kalau tafiyah itu tafa yadfu. Jadi itu juga beda juga riwayatnya itu, dan semuanya sahih juga, semuanya sahih juga itu. Nah, terus sekarang bagaimana kita menggabungkan? Maka ulama berbeda-beda. Ada yang mereka menjamak, kita gabungkan semua riwayat, ini sahih, berarti kita pakai semuanya. Itu namanya thariqatul jam'i. Jadi kalau kita mendapatkan dua riwayat zahirnya kontradiksi, itu cara yang paling bagus itu jamak. Kalau di jamak nggak bisa, baru di tarjih. Jadi metodenya itu ada metode jamak, ada metode tarjih. Kalau tarjih itu mengambil satu riwayat yang paling kuat, yang lain buang. Itu namanya ditarjih. Kalau yang di jamak semuanya diambil. Ini dipakai dalam kondisi ini dipakai dalam kondisi ini, namanya tarjih. Dan yang terbaik itu tarjih. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan hadisnya itu muttarib,
Didhaifkan hadisnya itu. Gara-gara apa? Ini berbeda-beda, semuanya sahih ini. Ini sahih beda semuanya itu. Berarti apa? Hadisnya goncang, kacau hadisnya itu. Nah, itu berarti kalau kita perhatikan itu metode ulama dalam masalah ini itu berbeda-beda. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan itu? Kalau pendapat yang paling bagus kata Imam Nawawi, demikian juga disebutkan juga sama Imam Ibnu Hajar, dan bagus sekali jamaknya itu, cara menjamakkan itu jamak yang disebutkan sama Qadhiyah. Al-Imam Al-Qadhiyah beliau menjamak dengan jamak yang bagus sekali sampai Imam Nawawi memuji jamaknya beliau itu. Disebutkan, yaitu kata Al-Qadhiyah, beliau mengatakan qauluhu fid dajjal. Ini saya sebutkan ucapan beliau, disebutkan sama Imam Muslim. Nanti akan saya sebutkan juga perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan kata Al-Qadhiyah, qauluhu fid dajjal, sabda Rasulullah SAW tentang matanya Dajjal itu a'warul ainil yumna, mata kanannya aur, cacat. Ada juga wa fi haditsin akhar a'warul ainil yusra, dalam hadis yang lain a'war, mata yang kiri itu a'war. Wa qad dzakara Muslimun ar-riwayataini, dan Imam Muslim menyebutkan dua riwayat ini. Semuanya disebutkan sama Imam Muslim itu. Wa wajhul jam'i bainahuma, maka cara menggabungkan keduanya bi anna kulla wahidin awra min wajhin. Cara menggabungkan apa? Berarti semua matanya itu a'war. Mata yang kanan a'war, mata yang kiri juga a'war. Tapi a'war secara bahasa. Nah, a'war secara bahasa itu apa? Aslul aur al-aib. Karena aur itu arti secara bahasa itu artinya aib, cacat. Oleh itu dinamakan dengan aurah. Inna buyutana auratun wa ma hiya bi aurah. Aurah, kita punya aurah. Aurah itu apa? Aib, cacat. Nah, berarti kalau dilihat dari segi bahasanya cacat, berarti apa? Mata Dajjal itu dua-duanya cacat. Kanannya aur, cacat, aib, yang di kirinya juga aib semuanya itu. Tetapi bentuk aibnya itu yang berbeda. Bentuk aibnya itu yang berbeda. Tapi kalau riwayat tadi a'warul ainil yumna, a'warul ainil yusra, benar itu, semuanya sahih. Semuanya kita pakai semuanya. Kenapa? Karena menunjukkan berarti kanan kiri itu semuanya a'war. A'war dalam bahasa artinya apa? A'war itu cacat. Mata kanan cacat, mata kiri itu cacat juga. Setelah itu beliau mengatakan la siyama makhtassa bil ain, terlebih jika memang itu a'war itu disandingkan kepada mata, maka itu berarti cacat sekali matanya itu. Nah, tapi bedanya itu kata beliau mengatakan ini bagus sekali jawabannya itu. Nanti Imam Ibnu Hajar pun menyebutkan pendapat ucapan Qadhiyah juga itu. Beliau mengatakan fa ihdahuma aura haqiqiyatun zahibatun. Salah satu matanya itu auratnya, cacatnya itu hakiki. Cacatnya itu hakiki. Hakiki itu maksudnya apa? Memang secara asalnya itu cacat gitu loh. Bentuknya itu cacat memang itu, secara hakikinya itu. Zahibatun, dan auratnya itu apa? Auratnya itu dari hadis yang tadi saya sebutkan, tafi'ah. Zahibatun, yaitu apa? Memang matanya itu nggak ada gitu loh, hilang matanya itu. Jadi cacat secara hakikinya itu memang nggak ada matanya itu. Yaitu apa? Mamsuhul ain, yaitu matanya itu mamsuh, hilang matanya itu, bola matanya itu nggak ada. Wahiyallati qala fiha 'alaiha dhafratun wa ka'annaha kaukabun wa inabun tafiyah. Nah, itu yang dinamakan dengan inabun tafiyah. Nah, jadi maksudnya itu nanti di Ibnu Hajar lebih bagus lagi disebutkan secara detail lagi. Jadi intinya itu kalau kita perhatikan itu sama-sama ada aurnya, sama-sama ada cacatnya, kanan cacat, kiri cacat, cuma bentuk cacatnya yang berbeda. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau mengatakan qauluhu fi haditsil bab,
Sabda Rasulullah SAW dalam hadis bab ini, yaitu maksudnya fi haditsil bab, itu maksudnya dalam hadis yang disebutkan sama Imam Bukhari, karena kan Fathul Bari kan syarahnya Imam Bukhari. A'warul ainil yumna. Kalau Imam Bukhari itu beliau hanya menyebutkan a'warul ainil yumna. Ini kalau Imam Bukhari beda sama Imam Muslim. Kalau Imam Muslim disebutkan dua riwayat yang berbeda. A'warul ainil yumna, a'warul ainil yusra, sebut semuanya itu sama Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari enggak. Imam Bukhari hanya membawakan satu hadis saja, yang satu tidak disebutkan, yaitu apa? A'warul ainil yumna, mata yang kanan yang cacat. Itu kalau Imam Bukhari. Waqad ittafaqa alaihi min hadis Ibnu Umar. Dan kedua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, sepakat mengeluarkan riwayat tentang a'warul ainil yumna. Jadi yang kanan sepakat Bukhari Muslim. Yang Bukhari Muslim. Tetapi kalau yang kiri a'warul ainil yusra itu Imam Muslim. Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Fayakunu arjah. Nah, ini beliau kata beliau itu. Kata Imam Hajar. Kalau seperti ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan riwayat Bukhari ini lebih kuat daripada riwayat Muslim. Berarti apa? Kalau yang cacatnya yang mata kanan itu lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena Bukhari Muslim yang mengeluarkan. Sedangkan cacat mata yang kiri itu nggak kuat. Kenapa? Karena yang melihatkan cuma Imam Muslim. Imam Bukhari tidak mengeluarkan. Wa ila dzalika asyara Ibnu Abdul Bar. Dan pendapat ini juga yang diisyaratkan sama Imam Ibnu Abdul Bar. Berarti kalau kita perhatikan di sini ada ulama yang mentarjih. Mentarjih itu apa? Dua riwayat cari yang paling kuat mana? Yang lemah buang. Yaitu yang paling kuat apa? A'warul ainil yumna, mata yang kanan. Dan itu metodenya Imam Bukhari. Oleh itu sering sekali Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan Imam Bukhari itu jika ada sebuah riwayat, dua riwayat yang berbeda-beda, kok beliau cuma ngambil satu riwayat, berarti itu pendapat yang beliau tarjih. Kalau Imam Bukhari itu belum menjamak, berarti disebutkan kedua-duanya itu. Imam Muslim pendapatnya menjamak, sehingga disebutkan dua riwayat. Kalau Imam Bukhari enggak, beliau mentarjih. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, lakin jama'a bainahumal qadhi Iyad. Tetapi dua hadis itu dikumpulkan sama Al-Qadhi Iyad, faqala, maka beliau mengatakan. Jadi kalau yang tadi pendapat yang pertama itu dijamak, ditarjih. Bukhari Muslim lebih kuat daripada yang dikeluarkan Imam Muslim. Yaitu berarti yang lebih kuat itu a'warul ainil yumna. Setelah itu apa? Ada pendapat kedua, pendapat yang menjamak. Apa pendapatnya? Disebutkan sama Qadhi Iyad. Beliau mengatakan tusahhah ar-riwayatan ma'an. Dua riwayat itu kita sahihkan semuanya. Semuanya kita sahihkan. Bi antakunal matmusa al-mamsuhah. Nah, coba dengan beliau, yaitu ada mata semuanya cacat, tapi ada mata yang mamsuh, terusap, wahyal aura'ut tafi'ah. Kalau yang terusap itu berarti yang enggak ada, itu matanya itu enggak ada, itu yang riwayat tafi'ah, pakainya hamzah. Inabatun tafi'ah bil hamz, dengan hamzah tafi'ah. Allati dhahaba dhauha, yaitu mata yang tafi'ah, padam, matanya itu padam. Yaitu apa? Wahyal ainil yumna, yaitu mata yang kanan. Mata yang kanan, matanya itu padam. Itu yang itu yang kanan. Jadi kalau yang kanan itu mamsuh, terusap, itu namanya tafi'ah, padam. Kama fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Wa takunul jahidatul lati ka'annaha kaukabun wa ka'annaha nakha'atun fi ha'itin wa hiya tafiyah. Sedangkan ada mata yang tafiyah. Tafiyah itu kayak yang muncul, yang nonjol gitu. Ada mata yang nonjol. Ada mata yang nonjol seperti bintang,
nonjol itu hiya tafiyah. Kalau itu yang mata tafiyah pakainya ya, bukan pakai hamzah. Tafiyah itu yang nonjol. Wahiyal ainul yusra, dan itu mata yang kiri. Mata yang kiri. Berarti kalau mata yang kanan terusap itu tafiah, julukan tafiah. Sedangkan mata yang kiri itu matanya nonjol sampai mau keluar, dijuluki dengan julukan tafiyah. Wa ala hadza, oleh karena itu, fahuwa a'warul ainil yumna wal yusra ma'an. Berarti Dajjal itu mata kedua-duanya, kanan kiri itu semuanya a'war, semuanya itu. Fakullu wahidatin minhuma aura, dan semua matanya itu ada auranya, ma'ibatun, cacat. Fa innal a'war min kulli syai'in al-ma'ib. Karena a'war itu dipakai untuk setiap perkara yang ma'ib, yang tercela. Wa kullu 'ainid dajjal ma'ibatun, dan kedua mata Dajjal semuanya cacat. Fa ihdahuma ma'ibatun bidhahabi dhawiha. Yang satu cacat karena hilang cahayanya. Enggak ada cahayanya itu, hilang. Itu enggak ada matanya itu, enggak ada cahayanya itu. Hatta dhahaba idrakuha, sampai akhirnya mata itu enggak bisa melihat. Karena sudah hilang cahayanya. Kalau kayak kita itu berada di tempat yang enggak ada cahaya, enggak bisa melihat itu. Sudah enggak ada melihatnya. Wal ukhra binutu'iha, sedangkan yang kedua itu nonjol, mau keluar matanya itu. Qala Imam Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan wa huwa fi nihayatil husn. Jamak seperti ini adalah jamak yang paling bagus, yaitu puncak keindahan cara menjamak seperti ini. Dan riwayatnya banyak sekali. Kalau kita pengen menyebutkan riwayat tentang penyebutan mata Dajjal itu, sahabat yang meriwayatkan mata Dajjal pun banyak sekali sahabatnya, dan berbeda-beda. Riwayatnya berbeda-beda. Sebagian riwayatnya telah kita sebutkan. Sahabat yang meriwayatkan tentang masalah mata Dajjal itu banyak: Nawas bin Sam'an, Hudzaifah, Abdullah bin Umar, Ubadah bin Samit, Abu Sa'id al-Khudri, Ubay bin Ka'ab, terus Abu Umamah, Ibnu Abbas, Samurah bin Jundub, Jabir, Abdullah bin Mughaffal, dan lainnya banyak sekali itu. Nah, kita nggak mungkin kita bacakan riwayat-riwayatnya, nggak mungkin. Dan itu cara menjamak yang terbaik. Cara menjamak yang terbaik seperti itu. Dan Imam Al-Qurtubi, ini Al-Qurtubi bukan pengarang tafsir, bukan, tapi Qurtubi yang lain, ngarang kitab bagus sekali namanya At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah, pembahasan tentang masalah hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat juga. Beliau pun lebih merojekkan seperti ini juga, yaitu menjamak. Maka jamak yang dilakukan oleh Imam Al-Qadhi Iyad diikuti sama Imam Nawawi, demikian juga diikuti juga oleh Imam Al-Qurtubi, demikian juga diikuti juga sama Imam Ibnu Hajar. Beliau lebih condong kepada pendapat seperti ini. Nah, berarti intinya dua matanya Dajjal itu semuanya cacat. Duanya itu cacat. Yang kanan itu nggak ada bola matanya, terusap. Yang kanan itu terusap, tafi'ah, sehingga padam. Matanya itu padam, nggak bisa melihat. Padam, gelap yang kanan itu. Sedangkan mata yang kiri itu tafiyah, nonjol. Matanya itu nonjol sampai matanya itu mau keluar. Nah, jadi seperti itu cara menjamak yang terbaik. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Kita sudah selesaikan pembahasan tentang sifat Dajjal, sifat fisik. Nanti insya Allah kita membahas tentang pembahasan berikutnya, tanda-tanda keluarnya Dajjal. Dajjal itu nanti keluarnya itu ada tanda-tanda besar. Ya, nanti insya Allah akan kita sebutkan banyak riwayat menjelaskan tanda-tanda Dajjal mau keluar itu apa. Nanti insya Allah kita jelaskan. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.